Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ahmadeni. Jadi kali ini saya akan menyelesaikan tugas dengan MK Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menonton. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang kajian politik dan strategi nasional. Yang pertama, kita harus tahu, apa sih pengertian kajian politik itu? Kajian politik adalah bidang ilmu yang mempelajari proses, sistem, dan dinamika kekuasaan dalam suatu negara atau masyarakat. Jadi kajian ini membahas bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dipertahankan, serta bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diterapkan. Next, selanjutnya, apa sih pengertian strategi nasional itu? Jadi, strategi nasional adalah rencana dan langkah-langkah menyeluruh yang disusun oleh negara untuk mencapai tujuan nasional. Strategi ini mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal negara. Selanjutnya, faktor pengaruhnya. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Jadi faktor internal adalah pengaruh yang berasal dari dalam suatu negara dan sangat menentukan arah kebijakan serta strategi nasional. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh yang berasal dari luar negara dan dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan. Jadi faktor internal yang pertama itu adalah ideologi negara. Jadi ideologi negara menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan politik dan strategi nasional. Misalnya Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Faktor yang kedua adalah kondisi politik dalam negeri. Jadi stabilitas politik, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara sangat memengaruhi perumusan strategi nasional. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah kondisi ekonomi sosial. Jadi kekuatan ekonomi, tingkat kesejahteraan rakyat, dan ketersediaan sumber daya memengaruhi perumusan strategi nasional. Faktor yang keempat itu sosial dan budaya masyarakat. Jadi keberagaman suku, agama, budaya, serta tingkat pendidikan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam kajian politik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor eksternal. Yang pertama adalah hubungan internasional. Jadi, kerjasama dan konflik antar negara memengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan. Jadi, faktor yang kedua itu adalah globalisasi. Jadi arus informasi, perdagangan bebas, dan perkembangan teknologi global menuntut negara untuk menyesuaikan strategi nasional. Jadi faktor yang ketiga adalah ancaman dari luar negeri. Dari segi ancaman militer, terorisme internasional, perang siber, dan kejahatan lintas negara. Next, faktor yang keempat adalah kondisi politik dan ekonomi global. Jadi krisis ekonomi dunia, perubahan tatanan politik global, kebijakan negara besar berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Jadi kita masuk ke implementasi politik dan strategi nasional. Yang pertama, bidang politik. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, penguatan lembaga negara agar bekerja sesuai konstitusi. Poin yang kedua adalah bidang ekonomi. Penyusunan kebijakan pembangunan nasional meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam haruslah dengan adil dan berkelanjutan. Strategi menghadapi krisis ekonomi global melalui penguatan ekonomi nasional. Poin yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya. Di penguatan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman dan pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas nasional. Yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Poin yang pertama itu penanggulangan ancaman terorisme, separatisme, dan kejahatan lintas negara. Dan poin yang kedua, kerjasama pertahanan dengan negara lain untuk menjaga stabilitas nasional. Selanjutnya, contoh implementasi politik dan strategi nasional. Yang
Yang pertama ada bidang politik. Contoh implementasi di bidang politik yaitu pemilu serentak sebagai wujud demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dan poin yang kedua itu bidang ideologi. Contoh implementasinya upacara bendera di sekolah dan instansi pemerintahan. Poin yang ketiga itu di bidang ekonomi. Contoh implementasinya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Poin yang keempat itu ada di bidang sosial dan budaya. Jadi contoh implementasinya adalah BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari video singkat yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah politik dan strategi nasional adalah instrumen penting untuk mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, tantangan global dan domestik harus dihadapi dengan strategi adaptif dan berkelanjutan. Dan kesimpulan yang ketiga, implementasi yang konsisten diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.